Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam ini kita akan ibadah keluarga yang akan dipimpin oleh Penatua Frida Setiono. Diundang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 365. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah hari yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami telah melewati hari ini Tuhan, dari pagi sampai pada saat ini, malam ini kami akan beribadah kepadamu. Bapa, kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah ibadah ini boleh jadi sesuai kehendak-Mu saja, dari awal sampai pada akhir. Berkati Penatua Frida yang akan memimpin ibadah pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak yang rahmani, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah rumah tangga di tanggal 27 April 2022 ini. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita boleh melakukannya dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 hingga 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 hingga 31. Yang saya akan bacakan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat
karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar? Tentu doa kita semua adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada malam hari ini, judul dari khotbah yaitu miliki karunia roh untuk saling melengkapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kota Korintus adalah salah satu kota yang berada di wilayah Yunani yang menjadi pusat perdagangan, yaitu dan juga menjadi kota industri, khususnya industri keramik atau tembikar. Selain itu, Korintus juga dikenal kemajuan yang pesat dalam kebudayaan, pendidikan, dan juga banyaknya agama Helenis yang terdapat di sana. Orang Korintus juga memiliki tradisi lama, yakni menyembah terhadap Dewi Cinta Afrodit. Oleh karena itu, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini dilatar belakangi oleh berbagai situasi yang terus digumuli dan dihadapi oleh jemaat. Baik itu berkaitan dengan persekutuan hidup jemaat maupun pengaruh-pengaruh di luar jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 12 ini, khususnya di ayat 1-3, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah bagi hidup persekutuan jemaat di Korintus. Melaluinya umat terus diajak untuk menghadirkan kebaikan demi kebaikan dari segala karunia yang dimiliki oleh tiap-tiap orang sampai Kristus datang kembali. Tidaklah mengherankan jika sebagian besar anggota jemaat di gereja Korintus adalah orang-orang yang sukses di dalam karir dan ekonomi sehingga kehidupan mereka sangat mapan. Korintus juga disebut kota metropolitan di masa perjanjian baru. Karena merasa diri lebih dari yang lain, mereka pun menjadi sangat individualistis, mengeksklusifkan diri dan menganggap remeh yang lain. Maka terjadilah perpecahan dan perselisihan di antara jemaat Korintus, seperti disampaikan oleh Rasul Paulus. Kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau dari golongan Apolos, atau dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Hal itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya bahwa keberadaan orang percaya atau umat Tuhan adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Di mana walaupun tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Paulus menganalogikan gereja seperti tubuh. Tubuh memiliki organ dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, setiap bagian tubuh harus bekerja sama agar tujuan utama tubuh tercapai. Demikian juga setiap orang percaya. Mereka harus berkolaborasi agar tujuan utama gereja tercapai.
Setiap orang percaya memiliki karunia berbeda untuk maksud dan tujuan yang Allah tetapkan. Karunia itu bukan untuk dibandingkan atau dipertandingkan. Hal itu akan membuat hubungan atau relasi persekutuan menjadi tidak nyaman. Panggilan kesatuan gereja atau umat Tuhan menjadi terbengkalai. Sebagian orang tidak mau terlibat dalam pelayanan, sebagian lagi justru ingin berkuasa. Keduanya adalah ekstrim yang salah. Perbedaan karunia seharusnya dipandang sebagai kesempatan bersinergi, dan kita harus menjaga satu kesatuan, yaitu umat Tuhan, tubuh Kristus. Walaupun berbeda-beda, tetapi harus tetap satu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, agar kita tetap satu sebagai tubuh Kristus, maka yang pertama adalah kita ini saling membutuhkan. Pada umumnya semua orang akan merasa betah dan nyaman berada dalam sebuah komunitas, perkumpulan, atau lingkungan bila ia mendapatkan dua hal, yaitu diterima dan dibutuhkan. Begitu pula kesatuan tubuh Kristus akan tercipta apabila masing-masing anggota jemaat dapat menerima keberadaan anggota yang lain dengan baik dan masing-masing orang punya rasa saling membutuhkan. Di ayat 21 hingga 22 dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam hal apapun kita selalu memerlukan orang lain. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam pelayanan yang ada kita juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pendeta, presbiter, keenam pelkat, komisi, BPPJ. Kita ini satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kita satu dengan yang lain saling mendukung. Sehingga pelayanan yang ada boleh berjalan dengan baik sesuai program yang ada di jemaat kita. Dalam bacaan malam ini, Rasul Paulus memberi kiasan tubuh Kristus untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus secara bersama-sama adalah satu kesatuan yang telah ditetapkan dan ditata untuk panggilan melayani. Ada beberapa karunia yang diberikan Allah kepada jemaat. Yang pertama yaitu rasul. Rasul ini yang diutus langsung oleh Kristus. Hidup bersama dengan Kristus selama pelayanan. Yang kedua, rasul berarti mereka yang diutus atau duta yang artinya utusan yang luar biasa untuk melakukan tugas khusus. Yang kedua adalah nabi. Nabi untuk mengucapkan pengetahuan dan melayani. Nabi adalah suara Tuhan yang terwakili kepada umat. Nabi mengajarkan agama dan Nabi juga sebagai contoh yang pantas atau yang patut diteladani oleh umat. Yang ketiga adalah guru. Guru sama dengan fasilitator yang berfungsi mengajar atau mendidik, membimbing, memberitakan Injil.
Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Yang keempat, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin umat. Yang kelima, mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu, bahasa roh itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Di pasal kisah para rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, kebanyakan orang percaya sudah dibaptis dalam Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Sebagai tanda mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan memberikan talenta karunia kepada setiap orang berbeda-beda. Tetapi perlu diingat bahwa seseorang tidaklah lebih rohani dengan karunia yang dimilikinya atau yang membuatnya penting, namun penggunaan dan fungsinya yang dikerjakan di dalam kebersamaan tubuh Kristus itulah yang terutama dan yang terpenting. Fungsi karunia-karunia roh yang di atas itu haruslah berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk disalahgunakan atau untuk kepentingan diri sendiri. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Fungsi roh ini bersaksi tentang Kristus melalui setiap anggota tubuh Kristus yang bersinergi, saling melengkapi satu dengan yang lain untuk kesehatan rohani. Janganlah kita sombong bila Tuhan telah memberikan karunia kepada kita. Tetapi gunakanlah untuk saling mendukung, membantu satu sama lain, untuk melayani orang lain dengan cinta dan kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara, satu tubuh berperan dengan baik, maka anggota yang lain akan berfungsi juga dengan baik. Demikian juga persekutuan gereja yang di dalamnya dikatakan satu tubuh, haruslah saling menghargai, saling mengakui, saling membutuhkan, dan saling melayani. Dan terlebih lagi, kita harus belajar menerima keberadaan orang lain dan dengan jujur mengakui bahwa sehebat apapun kita tetap membutuhkan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Tidak selayaknya kita memandang rendah atau meremehkan orang lain. Gunakanlah karunia itu dengan hikmat Tuhan untuk memaksimalkan pertumbuhan tubuh Kristus. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 68. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali untuk mempergunakan karunia-karunia yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, biar kami ke depannya boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan karunia yang Tuhan berikan, dengan penuh cinta kasih untuk melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, biar
firman yang telah kami dengar bersama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan Tuhan menolong kami untuk memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga, Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan mau memberkati mereka dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Biar mereka boleh berhasil dalam segala usaha kerja mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk bangsa dan negara kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami di mana kami tinggal. Tuhan berkati para pemerintahan pusat hingga daerah. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan agar mereka boleh menjadi contoh dan teladan yang baik, menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan mereka. Berkati juga ya Tuhan, gereja Tuhan dimanapun mereka berada, di pelosok daerah ujung bumi, dalam pelayanan, dalam kesaksian hidup mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Dimanapun nama Tuhan diwartakan, kebenaran Tuhan disampaikan, biar boleh banyak jiwa, banyak orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, Bukit Zaitun, sektor 1, 2, 3, dalam segala pergumulan, mari Tuhan tolong, dalam kelemahan tubuh mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan mau menolong mereka, memberikan mereka kesembuhan sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Tuhan juga mau memberkati anak-anak kami dalam masa ulangan atau ujian supaya mereka tetap dalam penyertaan Tuhan, mereka boleh mengikuti setiap ujian ulangan dengan baik dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik juga untuk kedepannya dan menjadikan anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di jemaat-Mu Bukit Zaitun. Mulai dari Bapak Pendeta Hendra, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan dalam kehidupan dalam rumah tangganya. Memberkati juga Ibu Hendra Purba atau istri dari Bapak Pendeta yang ada di Jakarta dalam kesehatannya, dalam kondisi yang saat ini sedang mengandung. Tuhan memberkati. Sehingga pada saat melahirkan, Ibu Hendra Purba boleh melahirkan dalam keadaan sehat, baik mama maupun anak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para majelis yang ada, ke-6 pelkat komisi, BPPJ dan pegawai kantor yang ada dalam Jemaat Bukit Zaitun yang bersama-sama dalam pelayanan di Jemaat-Mu ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk janda, duda, yatim piatu. Tuhan menolong mereka, memberkati apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan saja. Persiapan panitia untuk pemilihan presbiter pun di tahun 2022 dan sampai 2027 Tuhan memberkati. Sehingga siapapun yang terpilih untuk menjadi penatua diaken, mereka boleh bersama-sama siap untuk melayani di jemaat-Mu Bukit Zaitun ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, lalu dengarkanlah doa dan sembahyang kami. Yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan lambat kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam pengucapan syukur. Kita membaca dalam Alkitab Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
kita membawa persembahan dan menyanyi dari Gita Bakti 83. Ucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kami kepadamu. Bapa, kiranya persembahan yang sudah kami bawa ini menjadi berkat bagi jemaat dan bagi kemuliaan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, saling melayani satu dengan yang lain. Itu bukan tugas pendeta atau presbiter, tetapi tugas kita semua. Kami undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 245. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini, ibadah keluarga. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami ke depannya. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan biarlah kami semua menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati.